Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kata Matematika, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang operasi hitung bilangan bulat untuk materi kelas 7 SMP ataupun MTS dan ataupun yang derajat. Dan langsung saja kita menuju ke video. Oke, dan sebelum kita masuk ke dalam operasi bilangan bulat, operasi hitung, kita mengenal dulu apa sih yang namanya bilangan bulat. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang utuh, yang tidak pecah, yang seringkali kita ucapkan di kehidupan sehari-hari. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu dibagi menjadi dua. Ada bilangan bulat positif dan ada juga bilangan bulat negatif. Nah, di antara negatif dan positif itu terdapat satu angka, yaitu angka 0. Oke, jadi akan saya gambarkan dulu dalam sebuah garis bilangan. Nah, misalnya seperti ini angka 0, kemudian ini adalah positif 1, ini positif 2, ini positif 3, dan seterusnya. Dan yang ke kiri ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan bulat. Kenapa? Karena bilangannya itu utuh, bilangannya tidak pecah. Jadi bilangannya itu dibagi menjadi bilangan bulat positif dan juga negatif. Itu bilangan bulat. Nah, operasi dalam bilangan bulat yang akan kita belajar hari ini atau dalam pertemuan ini adalah tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, kita mulai dari operasi hitung penjumlahan dari garis bilangan ini. Nah, penjumlahan ini artinya ada dua angka atau lebih yang akan kita jumlahkan. Contohnya ada soal begini, 2 ditambah 3. Oke, ini materi SD sebenarnya, tetapi konsepnya kita harus mengulang lagi agar kalian semua bisa mengingat dengan baik. Oke, jadi 2 ada di sini ya, ini 2, kita kasih tanda di sini. Nah, karena ditambah itu dia bergerak ke arah kanan atau positif. Jadi dari sini ke arah kanan sebanyak 3 satuan. Jadi 1, 2, 3, berarti di sini. Nah, ke sini 3 satuannya, 1, 2, 3, sehingga hasilnya 5. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya rasa kalian masih mengingatnya. Oke, nah kemudian kalau penjumlahan tapi dengan negatif, 2 ditambah negatif 3. Nah, negatif ini artinya arahnya berubah. Yang tadinya kalau penjumlahan itu sebelah kanan, berarti kalau negatif, kalau positif itu ke kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Ditambah negatif 3, ini bisa kita tulis 2 dikurangi 3. Kita mulai dari angka 2 di sini. Nah, negatif 3 ini berarti arahnya ke kiri sebanyak 3 satuan. Berarti ke kiri 1, 2, 3. Ini ya, 3 satuan. Berarti hasilnya berapa? Negatif 1. Nah, biasanya dalam kalau guru-guru lama itu, kalau termasuk saya dulu juga, mengingat ini seperti sebuah punya dan hutang. Dengan positif itu artinya kita punya, pengurangan itu atau negatif itu berarti kita hutang. Contohnya begini, 2 ditambah negatif 3 itu berarti kita punya 2 tetapi kita punya hutang 3. Karena kita hanya punya 2, kita masih hutang 3, maka yang 2 untuk membayar hutang berarti kita masih hutang 1 atau negatif 1. Ini konsep kalau menggunakan garis bilangan dan juga menggunakan konsep utang piutang tadi, dan itu manjur. Contoh lagi, negatif 3 ditambah 5 tanpa saya buat konsepnya. Coba, negatif 3 berada di sini, kemudian ditambah 5 artinya ke kanan sebanyak 5 satuan. Berarti dari negatif 3 ini dia bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini. Berarti negatif 3 ditambah 5 ini sama dengan 2. Nah, tanda positif itu tidak perlu ditulis.
Atau kalau ada angka biasa itu artinya nilainya positif. Berbeda dengan negatif, kalau negatif harus ditulis. Nah, ini pun sama konsepnya jika kita menggunakan konsep hutang piutang tadi. Negatif 3 berarti kita hutang 3 dan plus, oh kita punya 5, kita hutangnya 3 tapi kita punya 5, sehingga 5 itu kita membayar hutang 3, oh berarti kita masih punya sisa uang yaitu 2. Ini konsep secara garis bilangan. Ini efektif untuk dasarnya. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan sudah menggunakan lebih dari 1 digit atau 2 digit, ini akan lebih mudah menggunakan konsep penjumlahan susun. Oke, misalkan ini saya hapus dulu sebentar. Ini hanya untuk mengingat saja karena saya yakin ini di SD sudah dibahas jauh ya. Nah, penjumlahan untuk 2 digit, misalkan 23 ditambah 48. Nah, ini saya rasa masih pada ingat semua ya. Kita jumlahkan sisi yang kanan 11, kemudian ada sisa 1 di sini menjadi 7. Oke, penjumlahan saya rasa nggak ada masalah. Nah, yang biasanya kesulitan itu ada di pengurangan. Contohnya nih, 23 dikurangi 17. Nah, ini konsep minjam-meminjamnya itu agak sulit. Oke, kita kurangkan dari yang sebelah kanan ya, 3 kurangi 7 karena tidak bisa, maka 3 kita pinjam puluhan di sebelah kirinya, berarti 3 kita ganti dengan 13. Dan karena 2 itu sebagai puluhan sudah dipinjam 1, sisa 1 dan ini menjadi 10. Oh, maaf, 1 saja biar mudah ya, enggak 1. Oke, berarti ini 13 kurangi 7 berapa? 6. 1 kurangi 1, 0, tidak perlu ditulis, berarti 23 kurangi 17 sama dengan 6. Itu. Kemudian ada lagi, kalau angkanya bulat besar, misalkan ratusan, 100 dikurangi 37. Nah, ini minjamnya lebih dari 1. Nah, tetapi untuk konsep yang seperti ini akan lebih mudah jika masing-masing atas bawah kita kurangi 1 ya, dikurangi 1, sehingga 100 kurangi 1 menjadi 99 dan 37 dikurangi 1 menjadi 36. Nah, dari sini baru kita kurangkan 9 kurangi 6 3, 9 kurangi 3 6. Oh, hasilnya berarti 63. Ini cara yang efektif, lebih mudah untuk mengurangkan angka-angka yang bulat seperti ini, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Ini daripada kita pinjam berurutan, biasanya untuk mengurangi kesalahan ini lebih baik dengan cara yang seperti ini lebih mudah. Oke, penjumlahan dan pengurangan saya rasa nggak ada masalah, sehingga kita langsung aja menuju ke perkalian dan juga pembagian. Oke. Bilangan yang harus kalian kenal sampai sini, ini jangan hanya terpaku sampai puluhan, ratusan, ribuan. Ini harus lebih, ya, lebih sampai digit yang lebih banyak. Ada ratus ribuan, ada jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan, dan sebagainya. Ini penting untuk diketahui. Oke, kita masuk ke konsep perkalian dengan menggunakan bentuk penjumlahan. Contohnya begini, kita menggunakan perkalian bilangan kurang dari 10 dulu. Contoh, 3 dikali 8. Nah, 3 dikali 8 itu akan lebih mudah jika kita ubah menjadi bentuk penjumlahan, yaitu 8. Ada berapa? 3. Berarti 8 tambah 8 tambah 8. Berapa hasilnya? 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24. Nah, selanjutnya misalkan ada 7 dikali 4. Oh, berarti 4-nya ada 7. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 lagi ya, sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama dengan berapa? 28 dengan perhitungan pelan-pelan. Tambah 4 tambah 4 tambah 4. Terus
akan ketemu hasil 28. Ini bentuk perkalian yang menggunakan penjumlahan. Nah, penjumlahan ini akan lebih mudah apabila melatih penjumlahannya itu secara perlahan. Melatih secara perlahan dari angka 1 sampai 10. Nah, saya punya trik untuk memudahkan adik-adik semua dalam menghitung bentuk perkalian bilangan 1 sampai 10. Nah, yang pertama kita petakan saja 10 digit yang harus kalian ingat, kalian hitung, yaitu bilangan kelipatan dari 1 sampai 10. Misalkan angka 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut ke angka 2 berarti kelipatan dari 2, 2 tambah 2 lagi 4, tambah 2 lagi 6, terus 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Cukup 10 angka saja. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya sampai angka 10. Apa gunanya? Nah, bilangan-bilangan yang sudah kalian pelajari tadi, kalian jumlahkan satu persatu, ini akan membentuk satu angka ingatan di sini. Misalkan kalau angka 3 tadi, ketika tambah 3, 6, tambah 3, 9, sehingga tidak mungkin bilangan 3 itu kelipatannya adalah angka 8. Tidak pernah. Sehingga kalau 8 dibagi 3 pasti tidak bulat. Kenapa? Karena ketika 3 dijumlahkan dengan 3 itu tidak melewati angka 8 gitu. Jadi perkalian semacam itu. Nah, kalau perkaliannya lebih dari 1 digit, kita menggunakan konsep perkalian susun. Mengingat materi SD ya. Oke. 15 dikali 21. Oke. Perkalian susun. Kita kalikan dulu, kita fokus dengan yang bawah angka 1 ini. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Oke. Jadi semua angka yang ada di atas kita kalikan dengan bilangan yang ada di pojok ini. Setelah selesai, kita ulangi lagi. Sekarang kita kalikan dengan bilangan yang kedua. Tetapi nanti ketika 5 kali 2, 10, tulis yang belakang 0 itu enggak di sini, tapi mundur 1 ya, atau maju 1 di sini 0. Hanya 10 tadi. Sisa satunya kita simpan terserah di mana. 1 misalnya di sini. Kemudian 1 kali 2 itu 2, masih ada simpanan 1 ditambahkan menjadi 3. Nah, ini baru 5, ini 1, ini 3. Sehingga 15 kali 21 sama dengan 315. Oke. Kemudian kalau pembagian, nah pembagian biasanya agak sulit ya, lebih sulit daripada perkalian. Kenapa? Karena pembagian itu hubungannya sama pengurangan. Contoh, kita masuk ke pembagian langsung. Misalkan 30 dibagi 6. Nah, berapa sih 30 dibagi 6? Nah, untuk menghitung pembagian itu berarti kita menggunakan konsep pengurangan. Ya, pengurangan dengan menggunakan pengurangan susun saja. Kita mulai 30, kita kurangi dengan 6 dulu. Berapa 30 kurangi 6? 24. Kita kurangi dengan 6 lagi, sehingga menjadi 18. Kurangi 6 lagi, jadi 12. Kurangi 6 lagi, ini menjadi 6, dan dikurangi 6 lagi 0. Nah, kalau sudah sampai 0, maka 6 yang di atasnya ini bisa kita coret saja, dan kita hitung angka 6 yang lain. Angka 6 yang lain yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata angka 6-nya ada 5, sehingga 30 dibagi 6 ini sama dengan 5. Nah, ini konsep untuk pembagian yang melibatkan pengurangan. Nah, ada lagi pembagian yang angkanya lebih besar dan kalau menggunakan pengurangan itu banyak sekali. Ada yang namanya apa?
porogapit ya. Porogapit itu pembagian yang klasik. Nah, untuk porogapit itu nanti akan saya jelaskan lebih rinci nanti dengan beberapa contoh yang lebih banyak di dalam pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini dulu untuk sekedar konsep operasi hitung bilangan bulat. Kita tadi mulai dari bilangan bulat positif dan juga negatif. Nah, kemudian ini ingat, untuk perkalian maupun pembagian sama ini ya, untuk perkalian dan juga pembagian, jika ada penjumlahan dikalikan penjumlahan ataupun penjumlahan dibagi penjumlahan, ini hasilnya plus. Maksud saya tadi positif ya, jadi positif dikali positif ini hasilnya positif. Kemudian kalau positif dikali negatif ini hasilnya negatif. Negatif dikali positif juga hasilnya negatif, dan negatif dikali negatif ini akan menghasilkan bentuk positif. Ini yang perlu diingat. Sama juga, kenapa negatif dikali negatif positif? Ini sama dengan bentuk pengurangan, tetapi pengurangannya negatif. Nah, ini contohnya ada 5 dikurangi negatif 3. Nah, ini kalau ada pengurangan kok ketemu pengurangan, ini tandanya berubah menjadi bentuk penjumlahan, sehingga 5 dikurangi negatif 3 itu bisa kita tulis 5 tambah 3, sehingga hasilnya 8. Sehingga ini pun sama ya, penjumlahan dikalikan penjumlahan, positif dikali positif ya, ini hasilnya positif. Positif dibagi positif ini juga positif. Jadi sifat untuk perkalian dan juga pembagian sama. Kalau sama ini maka hasilnya positif, tapi kalau berbeda, misal positif dibagi negatif atau positif dikali negatif, maka pasti hasilnya negatif. Oke, itu yang dapat saya jelaskan, yang bisa kita pelajari bersama di kesempatan hari ini. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas tadi ya porogapit, karena itu perlu pembelajarannya agak lama, perlu detail agar mudah bisa dipahami. Sampai sini dulu, dan lanjut saja, langsung kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, itu yang bisa kita pelajari bersama. Ada beberapa trik ya untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Tentunya kalian bisa mempelajari dengan baik apabila ada pembelajaran di rumah yang rutin juga. Oke, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.